teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri sebagai Dea Alphonse dan teman saya Ursula Kambu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum gas ideal. Metode yang akan kami gunakan yaitu menggunakan virtual lab, dan aplikasi atau web yang kami gunakan yaitu PET simulasi. Namun sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita wajib pahami terlebih dahulu materi dasar tentang gas ideal. Materi-materi yang kita pelajari yaitu pengertian gas dan gas ideal. Berikutnya, persamaan umum dan gas ideal. Berikutnya, persamaan hukum gas ideal. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian gas dan gas ideal. Untuk pengertian gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Yang kedua, gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antara satu partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Berikutnya, sifat gas ideal. Sifat gas ideal terbagi menjadi 8 bagian, yaitu: pertama, partikelnya berjumlah banyak. Yang kedua, tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antara partikel gas dan dinding ruangan adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, untuk persamaan umum gas ideal seperti yang kita sudah pelajari tadi, PV sama dengan nRT, yaitu P sebagai tekanan, V sebagai volume gas, M sebagai jumlah mol, R tetapan gas ideal, dan T adalah suhu. Berikutnya ada persamaan hukum gas. Hukum yang pertama yaitu hukum Boyle. Boyle menyatakan bahwa volume dari sejumlah tertentu gas pada suhu temperatur berbanding terbalik dengan tekanannya. Secara matematis dapat ditulis P1 V1 sama dengan P2 V2. Atau dapat dikatakan tekanan awal dikali volume awal sama dengan tekanan akhir dikali volume akhir. Yang kedua ada hukum Charles. Charles menyatakan bahwa jika sejumlah tertentu gas dijaga pada tekanan konstan, volume gas berbanding langsung dengan temperatur gas. Secara matematis dapat ditulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Atau volume awal
dibagi temperatur awal atau suhu awal sama dengan temperatur akhir, atau volume awal dibagi temperatur awal atau suhu awal sama dengan volume akhir dibagi temperatur akhir atau suhu akhir. Hukum yang ketiga yaitu hukum Avogadro. Avogadro menyatakan bahwa untuk gas dengan volume yang sama pada temperatur dan tekanan konstan akan memiliki jumlah molekul yang sama. Secara matematis dapat ditulis V1 per N1 sama dengan V2 per N2, atau volume awal dibagi jumlah partikel awal sama dengan volume akhir dibagi jumlah partikel akhir. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam praktikum. Langkah pertama, kita masuk di Google atau Chrome. Selanjutnya, kita cari PET simulasi. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, kita klik bagian yang paling atas. Nah, ini adalah tampilan dari webnya. Selanjutnya, kita bisa scroll ke bawah dan kita klik pada menu fisika. Selanjutnya, kita scroll ke bawah terus. Dan kita mencari gas property. Dan ketika sudah dapat, kita klik. Dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik videonya. Selanjutnya kita pilih menu gas ideal. Sekarang kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu membuktikan hukum Boyle. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik pada tulisan width, kemudian particles, kemudian kita memompa gas masuk ke dalam kubus. Sebanyak 200 partikel. Setelah itu kita klik pada bagian temperatur. Kemudian kita klik bagian ini agar bisa mendapat tekanan yang konstan atau sesuai. Kemudian kita bisa mencatat hasil yang telah kita terima pada tabel pengamatan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil
pengamatan yang kedua dengan menggunakan jumlah partikel dan panjang volume yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu pembuktian hukum Charles. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengklik pada tulisan width, kemudian partikel. Selanjutnya kita masukkan memompa gas ke dalam kubus sebanyak 150. Kemudian kita klik pada bagian hold contents pada menu pressure. Kemudian kita mengubah suhunya menjadi 280 Kelvin. Kemudian kita klik bagian ini agar bisa mendapat tekanan yang konstan. Dan hasil dari pengamatan kali ini bisa ditulis pada tabel pengamatan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil pengamatan yang kedua. Dan jangan lupa untuk dicatat hasilnya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pembuktian hukum Avogadro. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mengklik pada bagian width, kemudian partikel. Selanjutnya kita masukkan gas atau partikel ke dalam kubus yang ada sebanyak 180. Kemudian pada hold contents kita mengklik bagian pressure. Kemudian kita tarik untuk membesarkan kubusnya menjadi 11,0 nanometer. Setelah itu kita dapat menuliskan hasilnya pada tabel pengamatan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada percobaan kedua dan jangan lupa mencatat hasil pengamatannya. Nah, berakhir sudah praktikum yang kami lakukan pada kali ini. Semoga video praktikum ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua
dan kami mohon maaf jika ada kesalahan yang kami buat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share. Terima kasih.